Kitabul Adab, akhlaknya, akhlak itu akhlak Islami, itulah yang dimaksud adab di sini ya, akhlak Islami atau adab-adab yang berdasarkan ajaran Islam. Bab keempat ya, babun la yasubur rajulu walidayhi. Bab janganlah seseorang atau tidak boleh, janganlah seseorang mencela kedua orang tuanya. Tentu saja nih ya, kalau di dalam bab sebelumnya sangat jelas ya. Dua bab sebelumnya itu bab ketiga, bahkan di bab ketiga itu kan bahkan orang yang mau berikut, ya orang yang mau ikut berperang di jalan Allah pun yang oleh Rasulullah SAW ditanya dulu, apakah kamu masih punya orang tua? Ya, Rasulullah memerintahkan pulang, lakukan, maksimalkan dulu birrul walidain. Bahkan karena memang kan urutan keduanya amal terpenting, urutan kedua birrul walidain. Saya ingat ini nasihatnya almarhum Ustadz Usman tentang birrul walidain. Karena tuntutannya dari yang hadis hadis di bab ketiga kemarin ya, yang ingin ikut berperang saja oleh Rasulullah disuruh pulang, birrul walidain maksimalkan. Mumpung masih ada mungkinlahnya gitunya, apakah kalau orang tua kamu masih ada, ya pulang, birrul walidain maksimalkan. Ini mungkin tips mungkinlah gitunya, kiat mungkin bagaimana itu supaya benar-benar itu birrul walidain itu bisa maksimal ya, sesuai dengan tuntutan yang ada di hadis nomor 3 nya, yang mau ikut berperang saja kan. Padahal kan berperang di jalan Allah luar biasa. Kemarin juga kebetulannya di dalam di pembahasan surat Al-Buruj tentang ayat yang itu yang Dzul Arsyil Majid. Ya, Allah itu pemilik kerajaan, ya Allah itu pemilik singgasana yang agung. Ternyata kan keutamaan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang gugur di medan perang itu membela agama Islam. Di Ali Imran 169 kemarin kan ayatnya ya, jangan kamulah sekali-kali kamu mengira mereka yang gugur di medan perang itu mati, mereka itu hidup. Nah seperti apa? Nah kemarin karena hadisnya ya terbaca gitu hadisnya, ternyata hidup di satu tempat yang disebutnya kan di dalam rongga burung yang berwarna hijau ya, satu tempat yang itulah, itu berada di dekat Arasy. Nah yang keutamaannya sampai sedemikian istimewanya pun itu nomor 3 kan, nomor 2 birrul walidain. Nah salah satu itunya itu tadinya nasihat lah gitu ya, nasihat almarhum Ustadz Usman tentang birrul walidain itu seperti ini. Anggaplah orang tua itu tidak pernah salah, supaya tidak jadi ganjalan. Supaya tidak jadi ganjalannya ketika anak mau birrul walidain gitu ya, mau birrul walidain itu terganjal gitu, si bapaknya juga begini, si mamahnya juga begini. Nah itu bisi gitunya, hal itu mengganjal untuk total gitulahnya, total maksimal birrul
walidain, anggap orang tua tidak pernah salah. Artinya mana mungkin kan ada manusia tidak salah, mana mungkin kan manusia itu tidak ada jeleknya, nggak mau, mustahil. Nah tapi hal itu kesampingkan, artinya jangan sampai hal tersebut menjadi ganjalan, itu yang rugi kita sendiri. Artinya jangan sampai hal seperti itu menjadi ganjalannya untuk total gitulah, maksimal mengamalkan birrul walidain. Nah yang nomor 4 ini, bab keempat, bukan nomor 4, bab keempat ini babun la yasubbur rajulu walidayhi, amat sangat ini ya bertentangan berarti dengan birrul walidain. Bab janganlah seseorang mencaci kedua orang tuanya, apalagi kan sampai mencaci memaki gitunya orang tuanya. Kalau yang barusan itu, kalaupun ada kesalahan, anggaplah orang tua tidak pernah salah. Anggapnya, makanya anggaplah orang tua tidak pernah salah. Pasti ada berarti sebetulnya kan, pasti ada. Karena secara umum kan tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Nah, tapi itu kesampingkan. Ya, supaya bisa memenuhi tuntutan birrul walid. Nah kalau ini malah memaki orang tua, mencaci orang tua, si malin kundang kemarin malin kundang anak durhaka teh atuh ieu mah. Nah itu seperti itu babnya ya, babun la yasubbur rajulu walidayhi. Tidak, sebetulnya ini bukan larangan sih ya, bukan kalimat langsung melarang tidak boleh atau janganlah, ini kalimatnya narasi, ini khobariyah sebetulnya. Bab seseorang tidak mencaci kedua orang tuanya gitunya kalau terjemah secara harfiah. Nah di dalam bab ini ya, Imam Bukhari memasukkan satu hadis. Nah, hadisnya an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabairi an yal'anar rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi? Qala yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu atau di antara yang terbesar dari dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat, ini bahasanya nih ya, ini melaknat kedua orang tuanya. Ya, ini sesungguhnya salah satu atau di antara yang terbesar dari dosa-dosa besar itu adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ini yang dimaksudnya melaknat kedua orang tuanya, seseorang mencaci, memaki, menjelek-jelekan bapak orang lain, kemudian orang lain tersebut balik menjelek-jelekan, memaki, mencaci bapaknya, kemudian bahkan mencaci ibunya, ini disebut 2 kali gitu ibunya. Fayasubbu abahu, kemudian si orang lain tadi balik mencaci, memaki, menjelek-jelekan bapaknya dan menjelek-jelekan ibunya, kemudian menjelek-jelekan ibunya.
Itunya hadisnya demikian gitu ya hadisnya. Sekali lagi nih terjemahnya ya. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang terbesar dari dosa-dosa besar itu adalah seseorang melaknat ibu bapaknya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada gitu ya, bagaimana mungkin ada seseorang yang melaknat kedua orang tuanya, ibu bapaknya? Beliau menjawab, seseorang memaki, mencaci, menjelek-jelekan bapak orang lain. Kemudian si orang lain itu yang dijelek-jelekan bapaknya itu balik mencaci, memaki, menjelek-jelekan bapaknya dan menjelek-jelekan ibunya, kemudian menjelek-jelekan ibunya. Nah, seperti itu ya hadisnya. Nah, sekarang penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ini. Nah, yang pertama, kalau judulnya Imam Bukhari itu kan la yasubbur rajulu walidayhi, dua walidayhi, ibu bapaknya atau kedua orang tuanya. Ini juga bukan ini juga wala ahadihima, tidak boleh juga salah satu. Mungkin ya ada yang seperti ini nih, bapaknya terbalik-balik, entah kemana lah, bener itu balik-balik teh. Nah, si anak ini kemudian muncul gitu, boleh disebut muncul lah kebencian terhadap bapaknya. Pokoknya makanya yang tadi anggap orang tua tidak pernah salah. Kejadian sebetulnya yang seperti ini kejadian itu. Ya ada gitu seorang suami, seorang ayah yang kemudian tidak pulang-pulang. Si anak itu tidak kenal bapaknya, ada yang seperti itu kondisinya, kasusnya di satu keluarga. Nah, tetap saja berbakti birrul walidain itu Allah yang memerintahkan. Bahkan kalau itu tidak seberapa, mungkin ya bahasanya itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan ada seseorang yang orang tuanya kafir. Apa boleh gitu memperlakukan seenaknya, sewenang-wenang karena orang tuanya kafir? Yang kondisi seperti ini kan adanya di keluarga. Di antaranya yang ada satu keluarga kafir, kemudian salah satu anaknya masuk Islam. Ya, artinya ini kan memiliki orang tua yang kafir. Ya, tetap saja Allah memerintahkan birrul walidain. Hanya kalau urusan agamanya itu yang di surat Luqman gitunya oleh Allah ditetapkan. Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kalau sudah berkaitan dengan urusan agama tidak boleh ditaati, meskipun orang tua, meskipun ibu bapaknya. Dan sebaliknya, meskipun ibu bapaknya kafir, Allah memerintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu masih di ayat Luqman yang barusannya. Perlakukanlah keduanya dengan baik, intinya ya, yaitulah birrul walidain. Nah, tidak boleh kepada memaki, mencaci, menjelek-jelekan keduanya, tidak boleh juga salah satu. Nah, di antaranya ada yang kondisinya demikian gitunya. Saya kenal dulu seseorang yang dia mengatakan saya tidak kenal bapak saya. Saya tidak tahu bapak saya gitu. Saya hidup ini tanpa bimbingan, tanpa asuhan gitu dari bapaknya. Orangnya sekarang sudah meninggal. Tapi kan setelah bahwa ya Allah lah yang memerintahkan seperti ini, Allah yang memerintahkan birrul walidain,
Bahkan di ayatnya kan yang barusan, kafir sekalipun tetap Allah memerintahkan birrul walidain. Nah, tidak boleh kedua-duanya, juga tidak boleh salah satu. Di ini catatan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan judul Imam Bukhari kan, la yasubbur rajulu walidayhi. Seseorang itu tidak boleh gitunya menjelek-jelekan, mencaci, memaki kedua orang tuanya. Ibnu Hajar al-Asqalani bisi we dua mun hiji teu naon, mun sabelah teu naon, karena ada yang ternyata kondisinya demikian. Kalau kepada ibunya ya berarti kan ya orang tadinya yang saya ceritakan, berarti dia ini sejak lahir sampai dia ini sekolah dan sebagainya ya hanya diasuh, dibimbing oleh ibunya karena ayahnya entah kemana. Bahkan mengatakan saya ini tidak kenal, tidak pernah bertemu dengan ayah saya. Jadi tidak boleh, meskipun tidak boleh kedua-duanya, juga tidak boleh salah satu. Ini ya dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Karena memang judulnya Imam Bukhari itu keduanya, ibu dan bapak. Ya, sebelah juga nggak boleh, salah satunya kepada salah satu juga tidak boleh. Namanya juga, judulnya juga kan birrul walidain, itu kan ibu dan bapak, al birrunya itu kepada ibu dan bapak, sehingga mencacinya pun sama, tidak boleh keduanya, tidak boleh juga kepada salah satunya. Kemudian ini masih tentang judul, satu hal lagi yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dari judul ini, la yatasabbabu ila zalika. Ini jadi luas kalau begini. Sebetulnya dari pertanyaan sahabatnya pun yang tadi itunya, ketika Rasulullah menerangkan di antara yang terbesar dari dosa-dosa besar itu adalah seseorang memaki, mencaci kedua orang tuanya. Sahabat merasa aneh sebetulnya, bagaimana bisa gitu kan, ada orang yang sampai demikian. Ternyata kan di dalam hadisnya ini kan memang tidak secara langsung seperti malin kundang. Malin kundang mau secara langsung atau dia sudah jadi saudara kaya gitu kan, kata ibunya ya miskin gitu kan, ya tua renta ya miskin, pirage minta duit yang beas karena dijejak kan. Si malin kundang dan malin kundang anak durhako, ibu na tegas ngocek indah dopiti, astaga, ibu na tegas bukan duit kan dijejak. Bagaimana mungkin? Ternyata kan penjelasan dari Rasulullah kan memang tidak langsung, karena ini di luar di luar bahasa gitu ya, di luar hukum alam gitu. Menurut hukum alam lah, jangan menurut hukum Islam. Menurut hukum alam saja orang tua, anak kepada orang tua itu harus berbakti. Hukum alam itu diukur dengan norma masyarakat dimanapun lah itunya, anak kepada orang tua itu harus hormat, harus berbakti. Nah ini malah sampai mencaci memaki, ternyata kan tidak langsung. Jadi ya dengan hadisnya gitu ya, hadisnya kan Rasulullah SAW tadi menerangkan tidak langsung memaki-maki orang tuanya, tapi dengan seperti yang tadi hanya di dalam hadisnya. Nah Ibnu Hajar al-Asqalani di sini dari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari, kalau begitu dilarang juga, termasuk dosa besar juga. Artinya kalau seseorang anak lah gitunya, seseorang ini melakukan sesuatu dengan sebab tersebut, maka orang-orang akan mencaci orang tuanya. Paingan anak si eta, aduh. Artinya ini Ibnu Hajar al-Asqalani dari hadisnya sebetulnya ya. Dari hadisnya, dari yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari di judulnya ini,
Berarti segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain mencaci ibu bapaknya. Berarti kan bukan hanya kalau di dalam hadisnya ini kan bagaimana mungkin ada orang yang memaki-maki, mencaci, menjelek-jelekan orang tuanya. Ternyata Rasulullah kan menjawab, ada seseorang yang menjelek-jelekan ibu atau bapaknya orang lain, maka orang lain itu juga akan melakukan hal yang sama. Orang lain juga akan balik menjelek-jelekan ibu bapaknya. Itu kan sebab mengapa orang tuanya ini dijelek-jelekan oleh orang lain. Kalau di dalam hadisnya karena dia menjelek-jelekan ibu atau bapak orang lain. Emang orang lain mau diam saja kalau ibu bapaknya dijelek-jelekan? Kemudian mereka membalasnya, melakukan hal yang sama. Itu yang disebut oleh Rasulullah, inna min akbaril kabair. Sesungguhnya salah satunya atau diantara yang terbesar dari dosa-dosa besar itu adalah seseorang menjelek-jelekan, mencaci, memaki ibu bapaknya. Padahal dengan seperti ini gitu ya, ininya alurnya bukan langsung kepada orang tuanya. Meskipun kenyataannya baru-baru ini ya itu sekilas gitu di berita di televisi. Ya diberitakan itu kan ada seorang anak gitu yang membunuh bapak kandungnya. Seperti ini saja sudah min akbaril kabair. Ini salah satunya yang terbesar dari kelompok dosa-dosa besar adalah mencaci, memaki, menjelek-jelekan orang tuanya. Ini membunuh ibunya atau bapak kandungnya. Dua dosa lagi. Satu membunuh, yang kedua dosa birrul walidain, berarti yang dilanggar. Karena kalau dia membunuh orang lain juga kan sama berdosa. Ya aneh begini, yang dibunuh bukan bapaknya nih, dia membunuh orang lain, dia juga mencaci maki bapaknya, kan dua dosanya. Dosa membunuh dan dosa uququl walidain disebutnya. Kalau birrul walidain ya kalau yang paling parah gitu ya, yang paling parah, yang paling berat dosa terhadap orang tua itu disebutnya uququl walidain. Kalau semestinya kan birrul walidain, nah kebalikannya itu adalah uququl walidain. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani di sini memunculkan hal ini bahwa ini kan sebabnya mengapa seseorang itu dikatakan dia mencaci, menjelek-jelekan bapaknya sendiri, padahal yang dilakukan kan bukan demikian. Tapi dia ini menjelek-jelekan bapaknya orang lain. Memang orang lain ini diam saja, bapak ibunya atau bapaknya dijelek-jelekan kemudian membalas. Sama, anggaplah itu sama dengan secara langsung menjelek-jelekan, memaki-maki ibu bapaknya sendiri. Ini kan sebabnya, di mana akibatnya itu ini ibu bapaknya, ibunya atau bapaknya atau keduanya lah gitunya. Ibu bapaknya kan ini jadi dijelek-jelekan orang lain. Kan itu poinnya di situ. Bahwa yang disebutkan di hadis ini itu kenapa dia ini dikatakan dia ini menjelek-jelekan bapaknya sendiri, padahal tidak langsung. Tapi dengan satu sebab yang akibatnya ibu bapaknya ini dijelek-jelekan oleh orang lain. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani memandang lebih luas lagi. Kalau begitu sebabnya tidak hanya apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Ya kalau begitu sebabnya tidak hanya yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Anggaplah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini contoh kasus. Ya contoh kasus, mengapa itu ada seseorang yang orang tuanya itu dicaci, dimaki oleh orang lain. Nah, kenapa sampai terjadi demikian? Karena dia ini memaki, mencaci orang tua orang lain. Lalu orang lain itu membalas, mencaci, memaki ibu bapaknya. Ini kan sebabnya. Ya ini kan sebabnya ya.
Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani di sini memandang lebih umum, lebih luas. Kalau begitu, apapun sebabnya, kalau sampai mengakibatkan ibu bapaknya dicaci oleh orang lain, dia berarti sama kena oleh hadis ini. Meskipun dengan sebab yang berbeda, tapi kan akibatnya sama. Ibu bapaknya, orang tuanya ini dijelek-jelekan oleh orang lain. Aku paingan anak si Anu nage tabat jadi nggak goreng bapakna ieu teh. Padahal melihat kelakuan anaknya memang tidak jarang demikian. Ya langsung ada ya mau tes kaluhur tuh. Ada kitu setar ya bapakna ge siga kumaha tuh. Eta teh itu yang harus dijaga berarti. Ya jangan sampai jangan sampai mengakibatkan orang lain itu mencaci ibu bapaknya. Ini ya yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Artinya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini hanya contoh yang menjadi sebab mengapa ada seseorang yang orang tuanya itu dijelek-jelekan, dicaci, dimaki oleh orang lain. Kalau ini sangat mungkin yang paling besar gitulah kemungkinan terjadinya adalah yang seperti ini. Dia menjelek-jelekan orang tua orang lain, ternyata orang lain kan membalas balik menjelek-jelekan orang tuanya. Hukumnya berarti sama dia ini dengan langsung menjelek-jelekan orang tuanya. Dan uququl walidain itu nanti di bab ini bab keempat sekarang ya. Nanti di bab ke-6 judulnya pun langsung seperti itu. Babun uququl walidaini minal kabair. Bab uququl walidain, ya uququl walidain itu kebalikan dari birrul walidain. Kalau birrul walidain itu berbakti, hormat kepada orang tua, kalau uququl walidain artinya durhaka lah terhadap orang tua. Babun uququl walidaini minal kabair. Bab durhaka kepada orang tua itu salah satu dosa besar. Bahkan di hadisnya pun itunya ketika Rasulullah ditanya dosa yang paling besar itu apa? Syiriknya menyekutukan Allah itu dosa paling besar. Kemudian yang kedua apa? Membunuh, baik membunuh orang lain ataupun membunuh dirinya. Artinya bunuh dirinya, baik bunuh diri ataupun bunuh orang lah gitu. Mau bunuh diri mau bunuh orang itu dosa urutan kedua terbesar. Yang ketiga yaitulah uququl walidain. Di antara kelompok dosa besar pun ini di hadis ini Rasulullah punya di redaksi yang di bab 4 ini ya, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara yang terbesar dari kelompok dosa-dosa besar. Jadi urutan ketiga ternyata satu syirik, ini dosa paling besar. Yang kedua membunuh, yang ketiga uququl walidain. Nah kembali ke sini nih ya, ini judulnya seperti itu ya. Oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dimunculkan dua hal gitunya dari judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, babun la yasubbur rajulu walidayhi, bab tidak boleh, janganlah seseorang memaki, mencaci, menjelek-jelekan kedua orang tuanya. Karena judulnya demikian, Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian memunculkan atau salah satunya ya, bukan artinya kalau kedua-duanya tidak boleh, kalau salah satu boleh. Nah dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani juga sama terhadap salah satunya. Nah kemudian ala yatasabbabu ila zalika, dari redaksi hadisnya Ibnu Hajar al-Asqalani memunculkan bukan langsung, memang di hadisnya pun kan tidak langsung kepada orang tuanya, tapi dia melakukan sesuatu yang dengan
apa yang dilakukannya, apa yang dilakukannya ini menjadi sebab orang lain menjelek-jelekan orang tuanya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan kalau begitu sebabnya bisa apapun. Bukan hanya bentuknya, bukan hanya memaki, mencaci, menjelekan orang tua orang lain, bukan, bisa apapun penyebabnya. Bisa jadi itulah berkelakuan, berakhlak itunya yang mengundang cacian orang. Kemudian itunya karena melihat kelakuannya, kalau melihat akhlaknya, sampai orang lain itu kemudian akan mengatakan ada bapak nage, eta. Ya, artinya ini kan orang lain kan menjelek-jelekan bapaknya dengan sebab apa? Dengan sebab kelakuannya. Kan sebab bisa beda, artinya kan sebabnya bisa beda, tidak mesti satu gitu penyebabnya. Mengapa? Jadi intinya mengapa sampai terjadi itu seseorang memaki, mencaci, menjelek-jelekan orang tua orang lain, itu mengapa sampai demikian? Penyebabnya bisa beragam kalau begitu. Ya, penyebabnya bukan hanya satunya, penyebabnya bisa beragam tapi dengan akibat yang sama, yaitu orang lain menjelek-jelekan ibu atau bapaknya karena kelakuannya. Bentuk kelakuannya tidak mesti samanya dengan yang di redaksi hadis ini, yaitu laomon caci memaki orang tua orang lain. Nah, kemudian ini catatan berikutnya ya, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, nanti di bab 6 yang tadinya ini bab 4, nanti di bab 6 secara secara jelasnya bahkan Rasulullah itu menyebut uququl walidain akiyatunya. Di bab 6 itu nanti hadisnya ada 3 ya, di bab 6 nanti hadisnya ada 3. Nah, hadis yang ketiga seperti ini redaksinya. Rasulullah SAW menerangkan tentang dosa-dosa besar. Jadi benar gitunya pengelompokan dosa itu, ada kelompok dosa besar, ada kelompok dosa kecil. Saya sarankan lah ya banyak. Saya pernah baca buku bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia. Judulnya itu 75 dosa besar. Dan memang di sini Rasulullah menyebut gitunya al-kabair. Ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang dosa-dosa besar, beliau ditanya tentang dosa-dosa besar tersebut. Beliau menjawab asyirku billah, itu nomor 1, yaitu menyekutukan Allah, syirik, musyriknya sebutannya. Yang kedua, qatlun nafsi, membunuh. Kemudian uququl walidain, yang ketiga adalah ini memaki, mencaci, menjelek-jelekan, melaknat orang tua. Nantilah di bab tersebut ya. Nah, wa in kana tasabbubu ila la'nil walidaini min akbaril kabair fatasrihu bila'nihi asyaddu. Di catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti ini. Hadisnya itu, redaksi hadisnya, an yal anarrojulu walidaihi. Ini berarti soal kosakatanya, penggunaan kata. Di hadis ini Imam Bukhari menggunakan Rasulullah SAW menggunakan kata an yal ana, melaknat. Kalau melaknat itu berarti menjelek-jelekan, mun ngajejeleh, ngagogoreng tiap menit kepejet itulah. Sampai habis nepi ka tungtung gitu, pokoknya nggak gorengnya itu pokoknya saat nepi ka penjahitnya pokoknya mah. Gitu nepi ka bajret pokoknya nggak. Itu ya anaknya melaknat itu artinya menjelek-jelekannya sudah sampai ke puncaknya gitulah.
Ya gitu sampai ke pajet, sampai ke bujatak pokoknya. Ngegoreng, gini ngegoreng nanti sampai ke segala disebutkeun lah pokoknya nu goreng mah. Itu lah yal anu. Sementara di hadis yang lain ya, tapi Imam Bukhari membuat watarojama bilafzi subbi, tapi Rasulullah kan di judul nama bukan melaknat, babun la yasubbu. Yasubbu itu mencaci lah gitunya, mencaci, memaki. Kalau yal anu tadi pokoknya mah segala nu goreng dikeluarkan itu melaknat mah gitu, menjelek-jelekannya itu sudah sampai ke ujung, sampai ke puncak. Ini tadi ke pejet, ke beak lah gitu, ngegoreng itu tempat tekagok itu yal anu. Nah tapi masalahnya dengan menggunakan kata ya subuh, tapi di hadisnya itu yang dimuat di sini yang menggunakan kata yal anu. Ini isyaratan ila ma waqa'a fi baqiyatil hadis. Nah ini menunjukkan bahwa ini menjelek-jelekannya sampai ke puncaknya, padahal kan tidak langsung. Di hadisnya kan bukan Rasulullah tidak menyebutkan seseorang itu langsung gitu kan melaknat orang tuanya, tapi dengan cara yang tadinya yang diterangkan di dalam hadisnya. Nah maksud Imam Bukhari itu hanya gitulah, hanya membuat judulnya itu dengan kata layas subuh. Anggaplah ini jauh lebih ringan daripada yal anu, daripada melaknat, padahal hadisnya melaknat. Yang dimaksud melaknatnya seperti apa? Nah, ternyata kan dia ini gitu kan menjelek-jelekan orang tuanya, orang lain, kemudian balik menjelek-jelekan, padahal bukan langsung. Tapi Rasulullah sendirinya di dalam hadis yang di redaksi ini menggunakan kata yal anu, ini uququl walidain yang paling berat. Aya ketang lebih berat tadi, membunuh bahkan. Ada juga yang tidak sampai membunuh ya, tapi menyakitinya secara fisik juga ada. Ya realita kenyataannya gitunya. Dan begitu ditembak polisi gini kan, akhirnya dilaporkan ke polisi, ditangkap karena ada orang yang menyiksa ibunya sendiri, menyiksa bapaknya sendiri. Ya, apalagi kalau sampai membunuhnya itu yang paling berat. Nah, melaknat saja ini sudah amat sangat berat. Kalau itu kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, karena itu amat sangatlah bertentangan dengan apa yang diwajibkan oleh Allah ya, terhadap ibu bapak itu. Ini yang surat apa yang wala taqullahuma upin, ternyata upin. Wala taqullahuma upin ayatnya gitu. Mengatakan gitu maksudnya. Di sini artinya ada apa namanya? Ada penolakan, padahal hanya dengan mengucapkan demikian. Tapi maksudnya bahwa ketika ibu bapaknya anggaplah memerintah sesuatu, si anaknya ini itu tak ada penolakan, padahal yang diucapkannya hanya ini maksudnya menolak, artinya tidak menaati, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Artinya sekecil itu pun gitu, hanya mengatakan saja itu sudah Al-Quran langsung yang melarangnya. Wala taqullahuma janganlah mengatakan. Nah maksudnya tidak taat, sangat jauh ini kalau uququl walidain dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Seperti tadi juga karena kan nomor berapa nih ya babnya? Nomor 5 nanti setelah ini. Judul nate babu ijabati doa man barrol walidayhi. Ini luar biasa kan keutamaannya, yaitu bab
balikanlah kita balikan nih dari susunan yang ini. Orang yang birrul walidain doanya pasti dikabulkan. Babu ijabati doa iman barrol wa man barro walidaihi, itu nanti bab berikutnya, bab kelimanya. Artinya Allah memastikan gitu kan, Allah memastikan orang yang birrul walidain doanya pasti dikabulkan. Kamari contohnya eta Uwais Al-Qarni, ini contoh diantara contoh terbaik soal berbakti kepada seorang ibu. Benar kan kata Rasulullah, Umar bin Khattab yang sekaliber Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, dua-duanya khalifah, dua-duanya orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Rasulullah merintahkan cari Uwais Al-Qarni, minta doa kepada Uwais Al-Qarni karena dia itu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Dari mana itu kan orang dari mana teh dengan apa gitunya, dia ini punya apa gitu sehingga Uwais Al-Qarni ini orang yang doanya pasti dikabulkan. Ternyata dia ini kan seorang yang birrul walidainnya total gitulah, maksimal itu birrul walidain dalam hal, kalau di dalam ceritanya kan terhadap ibunya. Itu contohnya berarti ya, kemudian oleh Imam Bukhari ini dimunculkan di sini nih, babu ijabati doa man barro walidaihi. Jadi pasti dikabulkan doa orang yang melaksanakan, mengamalkan birrul walidain. Dan juga ininya agak menyimpang sedikit. Di antara balasan lah mungkin lahnya. Di antara gitu balasan, keutamaan, ya sebutannya apanya berupa balasan juga sini ya. Di antara balasan dari Allah untuk kedua orang tua itu seperti yang Allah muat di surat Al-Lahab, yaitu ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kan ayat keduanya. Ayat pertamanya pernyataan celaka yang sebesar-besarnya gitulah untuk Abu Lahab. Seperti apa celakanya Abu Lahab? Yaitu ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan, agna itu artinya tidak akan bisa membebaskannya dari api neraka. Maluhu seluruh hartanya, karena Abu Lahab ini benar-benar menghabiskan seluruh hartanya untuk menentang ajaran Islam. Artinya pengorbanan harta Abu Lahab ini sangat banyaknya untuk tujuan itulah Abu Lahab gitu kan, menentang ajaran Islam, bahkan sampai berperang. Habis gitulah anggapnya, habis harta Abu Lahabnya dia keluarkan untuk kepentingan itu. Pengorbanan yang sedemikian besar dengan hartanya itu Allah nyatakan ma'agna anhu maluhu, tidak bisa membebaskannya dari api neraka. Satu lagi, wa makasab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Artinya seluruh pengorbanan hartanya, wa makasab, dan seluruh yang ia usahakan. Di mana usahanya ininya, usaha yang dimaksud ini adalah yaitu menentang ajaran Islam, menentang agama Allah. Seluruh yang diusahakannya ini sama nih, tidak bisa membebaskannya dari api neraka. Rasulullah kemudian menyabdakan seperti ini, waladur rajuli min kasbihi. Ayatnya kan wama kasab. Rasulullah SAW menyebutkan waladur rajuli, anak seseorang itu termasuk kepada wa makasab. Anak seseorang itu masuk ke dalam wa makasab. Maksudnya bahwa
Nah kalau Abu Lahab sendiri, Abu Lahab itu anaknya, aduh berapa saya lupa laginya, 4, 3 laki-laki 1 perempuan. Mu'attab nama anaknya itu Utbah, Utaibah, nah 1 lagi perempuan. Yang 3 ini masuk Islam. Yang 3 Mu'attab, Utbah, kemudian yang perempuan ini masuk Islam. Yang perempuan itu namanya Barroh gitu. Dia ini ikut hijrah, masuk Islamnya sejak di Mekah. Ya ini sering dipukuli oleh Mu'attab, masuk Islam. Utbah masuk Islam. Utaibah, nah ini yang tidak masuk Islam. Kemudian yang perempuan Durroh namanya, bukan Barroh, Durroh namanya, anak perempuan Abu Lahab. Ini masuk Islam sejak di Mekah, ikut hijrah. Durroh ini banyak dicibir gitu karena bapaknya, karena anaknya Abu Lahab. Durroh ini banyak dicibir nih, anak Abu Lahab dan anak Abu Lahab, sampai Durroh mengadu kemudian kepada Rasulullah. Ya sampai mengadunya kepada Rasulullah, saya mengalami seperti ini, gitulah ya gitulah perlakuan yang tidak mengenakan. Kemudian Rasulullah itu mengatakan, kalian telah menyakiti keluargaku, karena kan di dulur itu. Dulur kayak sepupu kan, semuanya kan anak Abu Lahab. Nah, ini 3 menjadi sahabat berarti. Mu'attab, Utbah dan Durroh ini menjadi masuk Islam, menjadi sahabat. Yang 1 Utaibah, nah dia ini mengikuti bapaknya. Padahal Rasulullah menyebutkan tadi waladur rajuli min kasbihi, anak seseorang itu masuk kepada wama kasab. Tapi untuk Abu Lahab tidak bisa menyelamatkannya, padahal anak Abu Lahab itu ada yang menjadi sahabat pan soleh, nutilu manu hiji kalau petong nu hiji. Semestinya maksud Rasulullah waladur rajuli min kasbihi itu maknanya adalah setiap seseorang beramal, kan seseorang itu min kasbihi, tadinya seseorang itu atau anak itu termasuk kasab ibu bapaknya. Nah Allah menetapkan setiap seseorang beramal, maka ibu bapaknya oleh Allah diberi jumlah pahala yang sama dengan yang didapat oleh si orang tersebut. Tetawa makasab begitu maknanya. Waladur rajuli min kasbihi, itunya redaksi hadisnya. Anak seseorang itu masuk ke dalam kasab ibu bapaknya. Maknanya apa? Maknanya adalah apabila ada seseorang teh pasti anak ibu bapaknya lah sahawai. Apabila ada seseorang beramal, maka Allah menetapkan gitu, Allah akan memberi pahala dengan jumlah yang sama kepada ibu dan bapaknya, jumlah pahala yang sama dengan yang didapat oleh si orang yang beramal ini tanpa saling mengurangi. Nah Abu Lahab ternyata kan 3, padahal anaknya kan yang menjadi sahabat kemudian soleh. Ma'agna anhu maluhu wa ma, kesolehan anaknya, amal soleh anak-anaknya pun tidak bisa menyelamatkannya. Ma'agna anhu maluhu, ya anak-anaknya yang soleh, amal anak-anaknya yang soleh tidak bisa menyelamatkan. Karena untuk orang kafir, jangankan dari amal orang lain, amal dirinya saja oleh Allah tidak ada yang dijadikan amal soleh, tidak ada yang diberi pahala. Allah nyatakan gugur semua amal mereka, apalagi dari amal orang. Nah sehingga
Nah, ini salah satu kesimpulan mungkinnya. Salah satu kesimpulan di antara cara mungkinnya, di antara cara birrul walidain, di antara cara berbakti kepada orang tua itu adalah banyak-banyaklah beramal soleh. Karena sebetulnya kan pada asalnya banyak-banyaklah beramal soleh untuk siapa? Untuk dirinya beramal soleh, bukan untuk orang lain pasti. Tapi dengan beramal soleh itu maka kedua orang tuanya oleh Allah diberi jumlah pahala yang sama. Eta birrul walidain mah. Jadi kesimpulan teh gitunya, pemberian terbaik kepada orang tua mah jadilah orang yang soleh. Banyak beramal soleh, orang tua kebagian banyak berarti. Hari itu mah soal dikirim mun boga dahareun nya ulah henteu sih eta oge. Wah, da lain kitu dibutuhkeun ku kolot mah eta teh pahala tah dari amal anak-anaknya nya butuh we atuh bari boga dahareun mah kirim teu naon atuh. Pan eta oge beramal soleh. Itulahnya di antara apa namanya balasannya, penghargaan gitulah dari Allah untuk seorang ibu dan bapak, karena mau tidak mau, suka tidak suka gitu loh bahasanya, mau tidak mau, suka tidak suka. Ketika Allah menciptakan seseorang, itu ketika Allah menciptakan seseorang, menciptakan manusia lah itu sebutnya. Ketika Allah menciptakan manusia kan tidak langsung seperti dulu Allah menciptakan Nabi Adam. Tanah yang dibentuk menjadi manusia lalu hidup. Ya hiduplah jadi Nabi Adam langsung dari tanah bahannya. Kalau untuk penciptaan manusia berikutnya gitu kan, Allah menciptakan manusia itu melalui amal, melalui jasad ibu bapak. Tak eta dihargaan ku Allah teh jasa eta teh. Di antara bentuk penghargaannya dari Allah adalah setiap anaknya beramal soleh, maka ibu bapaknya oleh Allah diberi jumlah pahala yang sama dengan yang didapat oleh si anak. Talamun mikir nak itu baru akan terasa banyak anak banyak rezeki. Ari mah jual karena duit, wah ripuh geuning boga budak teh. Atuh ai mikir nak itu mah. Wah ripuh geuningan loba budak teh. Coba kalau berpikirnya waladur rajuli min kasbihi, itu anak seseorang itu masuk ke dalam sebutan kasab dari ibu dan bapaknya. Anas bin Malik anaknya 125 soleh semua ngesila ipis. Anas bin Malik mah sigana gitu. Rek hirup doraka ge wah terus dikiriman pahala oleh anak-anaknya. Anas bin Malik itu anaknya 125. Atau kebayang. Anaknya 120, oh yang jadi rawinya berapa orang? Anas bin Malik banyak. Ini saroleh lah gitu Anas bin Malik. Setiap mereka beramal, Anas bin Malik kan kebagian pahalanya. Tak eta banyak anak banyak rezeki itu. Dulu kan muncul slogan lah gitunya. Muncul slogan itu kan dari orang Islam. Udah maksudnya gitu baheula mah. Sementara sekarang banyak rezeki itu duit haripuh nu aya. Wah nya tuh dijadikan buat jadi naon buat dikadinyakeun atuh. Makna banyak anak banyak rezeki itu padahal itu maksudnya banyak anak banyak rezeki itu. Setiap kali anak-anaknya yang banyak itu beramal, ibu bapaknya kebagian jumlah pahala yang sama. Ya, misalnya kalau contohnya katakanlahnya kalau si anaknya ini sholat, lalu oleh Allah si anak ini sholatnya ini oleh Allah dinilai misalnya 500 lah pahalanya. Nah ibu bapaknya, untuk ibunya 500, untuk anaknya, untuk bapaknya 500. Nah itu makna waladur rajuli min kasbihi, itunya hadisnya ya, Rasulullah menyabdakan demikian. Nah kalau Abu Lahab
terputus karena dia kafir. Padahal ada 3 anaknya gitunya yang menjadi sahabat. Abu Jahal anaknya jadi sahabat di Abu Jahal tidak kebagian. Abu Jahal anaknya namanya Ikrimah. Ini asalnya juga di Cibir. Ikrimah mah asalnya waktu penaklukan Mekah. Jadi ada dari dulu sebutannya penjahat perang gitunya. Penjahat perang. Tak Ikrimah penjahat perang. Dia termasuk salah satu yang harus dihukum pancung, harus dibunuh nih oleh menurut ajaran Islam lah gitunya. Dia kabur, naik perahu, pek parum motor nanti mogok, alah siapa yang di dia kumaha, kabur tinggal ke mana? Di pelabuhan Jeddah teh. Takdirna bukan kudu kitunya, ini perahunya mati gitu di apa namanya, belum jauh dari pelabuhan Jeddah mau perginya kabur ya pokoknya karena dia ini sudah ada posternya wanted. Ikrimah penjahat perang itu harus dibunuh. Istrinya sudah masuk Islam, disusul oleh istrinya ke Jeddah, kebetulan gitunya kapalnya mogok lalu merapat lagi, oleh istrinya diajak pulang ke Mekah masuk Islam. Nah, ternyata ini banyak yang membuat Ikrimah berbalik juga waktu mogok, waktu kapalnya itu mogok, orang-orang di kapal itu mengatakan, wah ini mereka berdoa, ya Allah selamatkanlah kami. Bener Allah geuning Tuhan teh tadi dijawab itu teh geuning ngadoa lagi ya Allah lain ya Lata ya Uzza. Mereka yang di kapal itu ya Allah selamatkanlah kami. Nah, hanya ya Allah sudah engkau Tuhan telah tak Uzza, tapi ketika berdoa oh, Allah benar Tuhan teh Allah. Dia ini mau masuk Islam tapi masalahnya statusnya wanted. Wanted foto aya di dia. Istrinya ya bertobatlah minta ampunan kepada Rasulullah, pasti diampuni. Nah, ternyata ya pulang ke Mekah kemudian menyatakan diri masuk Islam dan menjadi salah satu apa namanya ya pahlawan lah gitu untuk Islam. Kemudian dia ini benar itu membela Islam, beberapa kali perang dia ikut. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Kalau anaknya Abu Lahab sama ada kali itu para sahabat tuh ikut perang. Ini hiji tak Utaibah, dia bersih keras itu sangat keras permusuhannya seperti si bapakna lah pokoknya Utaibah. Kemudian Rasulullah mengatakan Utaibah itu matinya nanti diterkam binatang buas. Jadi tahanan rumah dia itu dengan sabda Rasulullah yang demikian mau keluar takut karena Rasulullah sudah mengatakan Utaibah itu matinya diterkam binatang buas. Jadi dia takut mau keluar rumah sih udah buka pantau teh jo singa kerehai wah cilaka itu pas keluar jadi tahanan rumah akhirnya dengan sabda Nabi. Katanya nggak percaya kepada Nabi, tapi kenapa takut? Harusnya kalau nggak percaya kan abaikan. Nah, yang mengatakan Nabi pendusta siapa? Engkau Nabi pendusta, tapi ketika Nabi menyabdakan demikian, kenapa dia ketakutan? Dan benar, ya sabda Nabi pasti benar. Utaibah itu sama dengan ibunya, dengan Miss Arab saat itulah. Emang ratu kecantikan eta mah istrinya Abu Lahab Miss Arab. Ummu Jamil sebutan lagi mun urang masih gelis sugan mah gitu nyebut nanti. Si gelis si lucu si mencrak bukan apa. Nyebut teh ka Ummu Jamil eta teh. Ternyata sama dua-duanya mati diterkam binatang buas. Nyata nih tadinya tentang apa namanya mengapa mungkinnya mau disebut mengapa gitu Allah mewajibkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya kafir sekalipun kan. Nah, karena Allah menciptakan manusia itu
tidak langsung seperti dulu manusia pertama Allah ciptakan langsung dari tanah. Untuk kemudian kan yang beda hanya dua. Nabi Adam langsung dari tanah, kalau Hawa ini dari salah satu tulang rusuk. Nabi Adam itu diambil satu tulang rusuknya, kemudian ya dibentuklah jadi manusia. Untuk manusia ketiga sampai manusia hari ini kan melalui jasa, melalui amal dari ibu dan bapak. Allah mewajibkan anak berbakti kepada orang tua itu, nah karena anggaplah kalau tidak ada ibu bapak kamu itu tidak akan ada. Ya kalau tidak ada ibu bapak kamu berarti tidak akan ada. Naik jadi anak domba. Gitu. Atau jadi bilatung gitu. Sarua kita makhluk Allah eta gitu. Ciptaan Allah eta oge. Tawa hileud jengkal. Mereka pilih kemana? Untung jadi manusia. Itu kan diantara kenikmatan kan, diantara seluruh kenikmatan yang Allah menyebut nggak akan bisa menghitungnya manusia. Kenikmatan dari Allah itu sudah sebanyak apa yang diberikan. Kenikmatan paling mendasar beruntung diciptakan jadi manusia. Tapi kan gitu prosesnya, yaitu melalui jasa, melalui amal dari ibu bapaknya. Nah Allah mewajibkan itu karena alasan itu, kalau tidak ada ibu bapak kamu itu tidak akan ada. Atau baik jadi ubur-ubur. Dan kalau eta ge makhluk Allah kene untung jadi jelema. Di dalam riwayat hadis Imam Bukhari juga, ya di dalam Imam Bukhari itu menulis khusus nih, berarti ini ya Imam Bukhari itu menulis khusus. Yang paling terkenal itu kan dari Imam Bukhari ini adalah kitabnya ini yang disebutannya Sahih Bukhari, itu terkenalnya. Jadi yang sedang kita kaji ya ini Sahih Bukhari. Ada kitab lain Imam Bukhari itu khusus menerangkan Al-Adabul Mufrad, judul kitabnya. Di situ Imam Bukhari membahas secara khusus tentang adab. Padahal di kitab Sahih Bukhari-nya juga ini kan kita sedang membahas adabnya, tapi Imam Bukhari itu menulis khusus tentang adab. Di mana adab di sini kan yang dimaksudnya di sini adab di sini adalah akhlak Islami, ya, atau adab-adab atau akhlak yang berlandaskan ajaran Islam, bukan adat, bukan kebiasaan, bukan norma masyarakat tertentu. Nih yang dimaksud adab di sini adalah adab atau akhlak yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, Imam Bukhari bahkan sampai membuat satu kitab khusus tentang adab. Judul kitabnya itu Al-Adabul Mufrad. Ya, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad nih hadis ini yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ini, yang redaksinya minal kabair indallah, termasuk dosa besar nih menurut Allah, an yasubbar rajulu walidahu. Nah, kalau di sini menggunakan kata yasubu di redaksi hadisnya, ini ternyata yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari untuk judul yang sekarang, babun la yasubu. Anggaplah ini yang paling ringan itu yasubu, artinya durhaka kepada orang tua, yang paling ringan itu seperti ini. Tapi di dalam hadisnya Rasulullah sudah menyebutkan ini salah satu di antara dosa besar. Padahal bukan langsung memaki, mencaci, menjelek-jelekan. Apalagi lebih dari itu, mungkin seperti yang realitas sekarang sampai terjadi kan. Ada anak yang memukuli orang tuanya, bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Itu sudah amat sangat jauh dari ya subuh saja, itu sudah dosa besar. Padahal bukan langsung gitu kan, alurnya kan tadi kan bukan langsung, tapi dia mencaci, memaki orang tua orang lain, itu saja sudah
dosa besar. Nah, apalagi itulah yang lebih dari itu. Kalau di sini bahasanya sampai melaknat, karena tadi yang melaknat itu berarti menjelek-jelekannya itu sampai puncaknya, sampai habis gitu, sampai nepi ka pajet, nepi nepi ka pajet, nepi ka rangsak, nepi ka muradul, nepi ka buyatak tadi gorengna ge. Apalagi lebih dari itu, yang tadilah ada yang memukuli, ada yang membunuh, itu sudah amat sangat keterlaluan. Ya subuh saja ini sudah termasuk dosa besar kepada orang tua. Anggaplah ya subuh ini ya yang paling ringannya dalam hal durhaka kepada orang tua. Meskipun hadis yang dimuat di sini bahasanya melaknat. Ternyata Imam Bukhari memuat hadis ini juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tapi dengan redaksi yang ini, yaitu minal kabair indallah. Di mata Allah itu, atau menurut Allah itu adalah dosa besar, yaitu an yasubba. Nah bahasanya yang ini. Nah Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi itunya memang hebat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ini kemudian memunculkan kesimpulan bahwa ini kan sebabnya demikian. Ini kan yang menjadi sebabnya kenapa orang tuanya ini ada yang memaki, tadinya mencaci, menjelek-jelekan karena dia memaki orang tua orang lain. Kemudian orang lain itu membalas. Ini kan sebab. Masalahnya adalah orang tua dicaci, orang tua dimaki, dijelek-jelekan. Kan itu masalahnya berarti, dan itu termasuk dosa besar meskipun bukan langsung oleh anak kandungnya. Tapi karena si anak kandungnya ini melakukan sesuatu, nah ini sesuatu ini bisa berarti jadi beragam ya. Karena si anaknya ini melakukan sesuatu sehingga orang lain itu mencaci ibu bapaknya, berarti bisa beragam. Sebabnya bisa beragam, bukan hanya satu, bisa jadi itulah ada seseorang yang berkelakuan atau berakhlak yang buruk sehingga orang-orang itu kemudian tadilah disebutkan uyah mawati kaluhur, itu sudah menjelekkan ibu bapaknya berarti. Ya kata-kata tersebut itu kan sudah menjelekkan ibu bapaknya. Buah tidak akan jauh dari buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Eta uyah mal TS kaluhur teh, buah tidak akan jatuh jauh dari ya gitu kan, ada mal jauh ini gua panage. Wah, itu sudah makian berarti. Kata-kata itu sudah berupa makian untuk ibu bapaknya. Padahal kan yang dilakukannya belum tentu dia ini karena mencaci, memaki orang tua orang lain. Yang meninggal birrul walidain tentu saja yang tadinya karena Allah sudah menetapkan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi bahwa waladur rajuli min kasbihi, anak seseorang itu termasuk kasab dari ibu bapaknya. Maknanya adalah setiap seseorang beramal soleh maka Allah akan memberikan jumlah pahala yang sama untuk ibu dan bapaknya. Tapi hanya ibu bapaknya, kakek neneknya beda lagi. Kakek neneknya apaan kakek neneknya buka budaknya ti budakna we hayang ti incuna. Nanti kalau aki nini kabagian uyut nungtut nanti apaan sia ti aing kabeh oge kanap teh. Mun aing mah moal aya maraneh sia. Orang kan nungtut kan itu Nabi Adam tuh. No, pindah jalma pasti nepi ka Nabi Adam erek tuluy mah. Itu kan nepi ka Nabi Adam dan manusia pertama mau Nabi Adam. Jadi hanya sampai kepada ibu bapaknya ya yang tadi waladur rajuli min kasbihi. Itulah hanya tadinya penting, tadinya bisa disimpulkan lah gitu tadinya. Pemberian terbaik itu sebutnya pemberian terbaik kepada orang tua itu adalah banyaklah beramal soleh, karena pemberian berupa pahala dari amal soleh itu akan abadi, beda yang diberi martabak. Martabak pas 1 bulan gak banyak atuh.
Tapi kalau pemberian berupa pahala, ini kan yang bahkan gitu kan abadi dan akan menyelamatkan orang tua. Itulah pemberian terbaik mah gitunya, banyaklah beramal soleh. Jam besok. Sedikit lagi lah ya. Pertanyaan yang ada di hadis ini kan ditanyakan bagaimana bisa gitu kan, bagaimana bisa ada anak yang mencaci memaki orang tuanya. Ini pertanyaan yang didasarkan oleh secara akal mustahil gitu, akal tidak bisa menerima gitu kalau ada anak yang mencaci memaki bahkan sampai melaknat orang tuanya. Makanya para sahabat itu menanyakannya ini bagaimana mungkin. Kalau di dalam hadisnya kan Rasulullah menerangkan memang tidak secara langsung gitu kan. Meskipun kenyataannya sekarang kan yang langsung juga adanya anak kepada orang tua, si Malin Kundang. Ini logika gitulah. Jangan pakai agama gitu. Menurut logika pun apa iya gitu ada gitu anak yang seperti itu kepada orang tuanya. Ini keheranan itu jatuhnya apa namanya keheranannya. Heran gitu apa bisa gitu ada gitu anak yang melaknat orang tuanya. Nah ini wajar, makanya tadi tanpa agama pun mau diukur dengan norma manapun. Lah gitu hanya bukan dengan ajaran Islam lah gitunya, dengan norma manapun anak itu seharusnya lah gitunya anak itu berbakti kepada orang tua. Artinya itu pasti demikian, tapi kemudian oleh Allah dikukuhkan gitu di dalam ajaran Islam supaya yang dilakukannya itu jadi pahala. Supaya yang dilakukannya itu menjadi pahala, karena kalau melakukan demikian berdasarkan norma adat gak ada pahalanya. Kalau itu pahala menta ke kepala suku itu. Kalau itu berdasarkan norma adat budaya gitunya. Kepada siapa minta balasannya kalau saya birrul walidain? Ya ke kepala suku berarti. Kalau melaksanakan demikian, kalau demikian itu karena melaksanakan perintah Allah, Allah baru yang memberi pahalanya. Makanya hal itu disebutnya lah dikukuhkan, dimasukkan oleh Allah di dalam ajaran Islam. Nah maka sekarang ini nilainya jadi lain. Bukan hanya norma adat, tapi birrul walidain berbakti kepada orang tuanya karena melaksanakan perintah Allah, baru Allah memberi pahala, dan itulah yang disebut amal soleh. Kalau yang karena norma adat budaya amal soleh, bukan amal soleh dari mana, nggak ada pahala aja. Ya, makanya balasannya harus minta kepada siapa? Tongka Allah datang ngelaksanakan adat, norma, budaya ke kepala suku berarti minta balasanana. Tambah cek Allah kan saya ini berbakti kepada orang tua teuing si amal maneh naon kaitanana jeung saya mun cek Allah teh karena kamu melaksanakan demikian itu bukan karena taat kepada Allah. Ya itu tuh kan itu tuh mana kepala suku. Kok itu tagih sepahalana. Sedikit lagi nih ya, ini istimbat umumnya Ibnu Hajar al-Asqalani dari bab ini dengan hadis yang demikian. Ini diantara kesimpulannya yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, gak banyak nih ya. Satu, fihi dalilun ala azmi haqqil abawain. Hadis ini, ya di dalam hadis ini ada dalil atau hadis ini menunjukkan atas betapa agungnya hak seorang betapa agungnya hak orang tua. Artinya hak orang tua yang mesti dipenuhi, ditunaikan oleh anaknya. Ini ya hak orang tua itu yang mesti dipenuhi oleh anaknya, dan yang memerintahkan demikian itu Allah. Dengan pahala yang kalau durhaka kepada orang tua itu dosa besar, kalau birrul walidain pahalanya besar nggak?
Ya, pastilah berbanding lurus kan ya. Durhaka kepada orang tua tadi itu kan termasuk dosa besar. Kalau birrul walidain kebalikannya, pahalanya besar nggak? Ya iyalah, itu amal terbaik nomor 2. Mengalahkan perang fisabilillah. Nomor 1 tetap sholat di awal waktu. Eta nu teu arapaleun teh. Kan urutannya gitunya. Ya kan disebut minal kabair, dosa besar. Kalau durhaka kepada orang tua dosa besar, kalau birrul walidain pahalanya besar nggak? Masa kecil? Berarti sangat besar pahalanya berbakti kepada orang tua. Ya bahkan gitu kan, itu urutan kedua dari amal-amal terbaik. Artinya ini amal-amal yang pahalanya besar semuanya. Sholat di awal waktu nomor 1, 2 birrul walidain, 3 perang fisabilillah. Apalagi kalau syahid kan diberi keutamaan yang luar biasa. Ayeuna wae geus bolak-balik ka surga tah nu mati syahid mah. Kan gitu hadis teh kamarinya, orang yang mati syahid itu sekarang ini mereka ini hidup di satu tempat yang tempatnya itu berada di bawah aras gitu, tempat tinggal Allah, dan dia ini bebas keluar masuk surga, masuk ojai kan dia tak tajri bintah tihal anhar, berenang di sungai surga, kemudian memakan buah-buahannya dan sebagainya, balik lagi ke tempatnya, sudah dibolehkan masuk surga sejak sekarang. Itu nomor 3 tetapnya harus diingat. Kan di hadis sebelumnya, saya ingin berperang. Kamu masih punya orang tua? Ya, balik. Cek Nabi gena, balik. Kan itu birrul walidain maksimalkan, tawakah yang milu perang. Jadi salah tuh, kenapa dia ini memilih urutan amal ketiga sementara amal kedua dia lewatkan, padahal kesempatannya ada, orang tuanya masih hidupnya. Jadi teh balik ku Nabi itu dah kitu ti Allah na ge amal terbaik mah salat di awal waktu, nu kadua birrul walidain, nu katilu perang. Mengobarkan semangat jihad dari salat asar jam 5 pret cek orang teh. Nomor 1 nu eta yang dilewatkan nanti malah mengobarkan. Satu nih, betapa agungnya hak orang tua yang harusnya dipenuhi, yang harus didapatkan gitu dari anak-anak mereka. Betapa agungnya hak seorang ibu dan bapak gitunya. 2, al amalu bil ghalibi li annal ladzi yasubu abar rajuli yajuzu an yasubal akhara abahu wa yajuzu an la yaf'ala. Ini kesimpulan secara umumnya beramal, mengamalkan al-ghalib itu sesuatu yang bahasa saya diurang maunya. Ini kesimpulan di luar ini sih, di luar konteks ini ieu mah kesimpulan nanti. Iyalah gitu tuh jam 21 ya. Ini yang langsungnya berkaitan sama muraja'atu talibi li syaikhihi fi ma yaquluhu mimma yashkalu alaihi. Seorang murid menanyakan kepada gurunya sesuatu yang dia belum paham. Kan tadi ada yang bertanya kepada Nabi kan? Nabi menerangkan begini, kemudian ada yang bertanya. Nah kesimpulannya mun teu ngarti tanyakeun. Pan ieu teh anti taklid berarti. Tidak boleh taklid, sahabat juga belum mengerti apa iya, apa mungkin gitu, apa benar itu ada anak yang mencaci memaki orang tuanya. Tengarti, sahabat tidak mengerti itu dengan sabda Nabi seperti itu. Nah ini diantara kesimpulannya, seorang murid itu tanya gitu kepada gurunya untuk hal yang belum dia pahami. Ya kan tidak boleh kan ya, memang ya gitu bari naon tadi teh duka atunya duka atunya da beli di barang pun bojo atuh jawaban eta mau teu meunang atuh gitu mah. Kemudian yang berikutnya
isbatul kabair, benar gitunya, bahwa isbatul kabair teh benar bahwa dosa itu memang terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ini secara eksplisitnya Nabi menyebutkan minal kabair. Itu dari redaksi hadisnya Nabi sendiri yang menyebutkan demikian. Memang benar itunya, dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ada hadis yang menerangkan terkait dengan dosa besar teh. Apalah dari awalnya saya lupa lagi nya. Tapi Rasulullah menyebutkan pasti masuk surga selama menghindari dosa besar. Ya, selama tidak terkena itu oleh dosa-dosa besar. Tapi dari awal saya lupa laginya, kalau nggak salah itu yang apa namanya ya, yang barang siapa, Rasulullah menyebut rukun Islam sih di sana gitunya. Barang siapa bersaksi bahwa dua kalimat syahadat, kemudian sholat, itu yang disebutkan rukun Islam. Rasulullah menyebutkan dia pasti masuk surga selama dia itu menghindari atau terbebas dari dosa besar. Ada bukunya satu tulisan yang judulnya 75 dosa besar. Saya kira harus tahu ya dosa besar itu apa saja. Bisi itu terkena karena itu bisa menghalangi. Rasulullah menyabdakan yang tadi selama menghindari atau terbebas dari dosa besar.